Hai Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan, santai dan asik, berisikan tentang seputar hot issues yang sedang beredar di masyarakat, juga tentang kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, jalan-jalan ke Kali Jagir sambil mancing, makan pepaya. Untuk Bapak Bayu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baik Sobat Jatim, saat ini saya sedang berada di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan sudah bersama saya Bapak Kepala Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Bayu Trihaksoro MM. Apa kabarnya Pak? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Sebelum menyapa Sobat Jatim, saya akan membalas pantunnya Mas Pandi. Baik, Ya. monggo silakan. Mendayung sampai di tepi sungai, Cakep, sampai di tepi menjelang malam. cakep, Sebelum acara dimulai, cakep. mari kita awali dengan ucapan salam. Oke, baik. Selamat siang Bapak. Bagaimana hari-harinya bagaimana Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Cuaca yang lagi Ya, mendiding ini gimana? mendiding ini tambah enak, adem. Adem ya, Pak, Kapan berapa minggu kemarin panas, Panas. sekarang pagi sudah dingin dan siang juga nggak begitu Nggak gitu panas gitu ya, Pak. Ya. Baik, Sobat Jatim, kali ini saya sama Pak Bayu akan ngobrolin seputar Hari Sungai ya. Nah, sebagai negara yang memiliki banyak sungai, tentunya sungai di Jawa Timur khususnya Pak pasti memiliki sesuatu, memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat. Nah, pastinya juga ada penanganan khusus untuk mengatasi sungai-sungai mungkin yang tercemar dan lain-lain. Sebelum masuk ke situ Pak, sebenarnya Hari Sungai itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Jatim. Terima kasih, saya tak menyapa dulu ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk Sobat Jatim dimanapun berada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena diundang pada podcast Ruang Informasi untuk dapat sharing sedikit banyak dalam rangka memperingati Hari Sungai sesuai dengan judul podcast pada hari ini, yaitu menjaga aliran kehidupan merayakan Hari Sungai. Saya ini sebenarnya memang lahir di teknik. Pendidikan saya di teknik sipil, kemudian S2-nya Magister Manajemen, kemudian sebelum saya di Dinas PUSDA, saya di Dinas PU Cipta Karya. Artinya pengalaman saya banyak di gedung. Baru 1 tahun atau 1,5 tahun ini saya dipindahkan ke PUSDA. Tapi menarik, PUSDA ini berbeda, kan namanya manusia harus punya tantangan. Iya, harus punya challenge Punya challenge. Dulu ahli gedung, sekarang juga harus ahli sungai. Gitu. Hobi saya, ini harus biar tahu Sobat Jatim hobinya Pak Bayu ini apa? Hobi saya itu olahraga, tapi ringan-ringan saja. Kemudian sama seperti Mas Fandi, generasi Gen Z ya. Ya, Gen Z itu hobi jalan-jalan. Oh iya, jalan-jalan ya, jalan-jalan kemana pun, ngopi, ngape, itu sudah hobi saya juga itu. Demikian mungkin pengenalan saya. Terus kemudian terkait apa sih latar belakang berarti Hari Sungai ini? Sungai ini sebenarnya sejak zaman dahulu manusia itu pasti berinteraksi dengan sungai. Di mana ada kehidupan, biasanya perhatikan sejarah. Kota-kota yang dulunya kota kecil menjadi kota besar pasti di sekitar sungai. Sungai itu merupakan sumber kehidupan, juga untuk transportasi, sumber kehidupan itu untuk cari makan juga di sana. Sungai biasanya juga ke pantai. Hidupnya nelayan pasti di sungai, nanti kalau cari sumber kehidupan zaman dahulu juga ke sungainya, cari kehidupan di sungai juga ke pantai. Di PUSDA ini sebenarnya tidak sungai aja. Ada sungai, juga ada pantai, tupoksinya itu juga irigasi. Sawah ya Pak Sawah. Itu yang kita tangani. Itu yang
yang nantinya sungai ini harus kita jaga. Makanya Hari Sungai kita jaga karena merupakan sumber kehidupan. Sungai itu tempatnya untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau sekarang ini sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, dan perikanan. Bisa juga pembangkit tenaga listrik, transportasi. Kalau dulu transportasi sangat mahal, tapi sekarang ya transportasi untuk wisata. Seperti itu. Karena memang sekarang semakin berkembangnya zaman ya Pak ya, tidak hanya untuk mencari makan, sekarang bisa dilebarin ke pariwisata juga, seperti itu ya Pak ya. Ya. Makanya kebutuhan sungai perlu dilindungi agar tidak tercemar, agar tidak rusak, agar tidak banjir. Bagaimana kita menjaga keberlanjutan air di sungai ini, tidak hanya menjaga sungai, karena sungai ini ada semacam daerah aliran sungai, das yang perlu dijaga. Itu mulai dari hulu sampai tengah sampai hilir itu harus kita jaga. Karena sumber dari airnya dari hulu itu menjaga hutan-hutannya, jangan sampai hutannya itu rusak. Kemudian di lingkungan sekitar sungai ini masyarakat jangan sampai buang limbah, buang sampah, macam-macam seperti itu. Bikin mampet ya Pak, mampet akhirnya jadi banjir. Ngomongin sungai Pak, di Jawa Timur itu ada berapa sungai? Sungai kita ini ada kewenangan pusat, juga ada kewenangan daerah, provinsi. Nah, kalau di kewenangan provinsi ada 134 sungai, kemudian di pusat kewenangannya ada 458 sungai. Jadi totalnya 592 sungai. 592 sungai. Kewenangan pusat maupun kewenangan provinsi itu sebenarnya kita sama-sama bisa mengintervensi. Contoh, kalau ada banjir di Brantas, sungai Brantas kita yang di pusat ini ada sungai yang paling besar itu sungai Brantas sama sungai Bengawan Solo. Kalau ada banjir di sekitar sungai Brantas maupun sungai Bengawan Solo, kita juga akan intervensi untuk sama-sama menangani, untuk turun bareng-bareng ya dengan BPBD, dengan wilayah mana yang banjir, kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Pak kondisi sungai-sungai tersebut menurut Bapak? Kondisi sungai kita ini sekarang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita akan terus berupaya untuk memperbaiki yang tidak baik-baik saja. Contohnya tidak baik-baik saja ini ya. Faktornya apa aja Pak? Faktornya ya. Kalau biasanya di hulu pasti di daerah tinggi pegunungan. Pegunungan itu biasanya untuk banyak alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini untuk biasanya tanaman yang keras yang tegak itu berubah menjadi tanaman sayur-sayuran, kemudian berubah menjadi tempat wisata kayak di Batu, di Trawas, di Tretes, kan alih fungsinya kan banyak. Dulu hutan, tapi sekarang ditumbuh semacam itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, sehingga sungai kita ini sekarang ini sedimennya lumayan tinggi sehingga tidak bisa menampung air yang seharusnya kalau hujan itu air hujan itu bisa masuk ke dalam tanah, sebagian bisa ditampung ke sungai. Kalau sungainya sekarang ini sedimennya tinggi dan air itu tidak bisa meresap ke bawah, akhirnya menjadi banjir itu. Meluber gitu ya Pak. Itu. Makanya kita sekarang ini bersama dengan stakeholder yang terkait akan menangani sungai tersebut. Tidak bisa kita kerja sendiri. Iya. Pasti ada Kementerian Kehutanan, ada Dinas Kehutanan sini, ada Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, ada aturan-aturan Kementerian Lingkungan Hidup, ada aturan-aturan yang di Perda di kabupaten kota. Nah, itu akan kita nyamakan, kita samakan. Lalu bagaimana Pak cara Dinas PUSDH ini untuk menangani hal tersebut? Sepertinya tadi kayak ada pembangunan wisata. Mungkin kalau pembangunan wisata sebelumnya pasti juga ada izin kan Pak? Yeah. Izin ke mungkin ke dinas terkait atau ke kota terkait. Yeah. Nah, bagaimana cara menangani hal tersebut supaya tidak terjadi itu tadi Pak yang tidak meresap air akhirnya menjadikan banjir seperti itu? Sebenarnya banyak. Kita manusia ini harus bisa berpikir kalau toh berubah pasti ada solusinya. Yeah. Ya,
pasti ada aturan-aturan. Bagaimana kesesuaian tata ruangnya? Tata ruang terkait dengan tata ruang nasional, tata ruang provinsi, kemudian tata ruang di daerah tersebut. Itu harus kita taati. Kalau itu sudah daerah konservasi atau daerah kehutanan, kalau dirubah tata ruangnya menjadi pariwisata, itu harus ada persyaratan, mungkin penanganan mau kadang-kadang dibuatkan embung, terus ada biopori yang bisa meresap ke tanah, itu harus kita lakukan. Ya ini kadang-kadang belum dilakukan, dirubah tata ruangnya, tapi belum penanganan terkait konservasi airnya tidak ditangani. Nah ini butuh apa itu? Ada semacam lembaga yang terkait. Kita punya lembaga TKP SDA, kemudian kalau kebijakan secara nasional ada Dewan Air. TKP SDA, Ya. apa Pak itu? TKP SDA ini dibentuk ketuanya di sini ketua Bapeda, kemudian ketua hariannya saya. Ketua harian saya itu tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Oke. Kalau Dewan Air itu sudah tingkatnya menteri sama gubernur ya, gitu. Nanti seperti itu. Sekarang sedang dibentuk dan sekarang kelembagaan. Nah, lembaga ini yang nanti terkait stakeholder yang saya sebutkan tadi bisa sama-sama untuk duduk bareng, berkoordinasi, konsolidasi untuk menangani hal-hal itu. Baik. Ini Pak, saya terlintas di benak saya industri. Kan industri di Jawa Timur ini, apalagi di kota Surabaya ya Pak ya, itu kan banyak sekali Pak. Pasti limbah-limbah tersebut itu dialirkan ke sungai. Nah, bagaimana itu Pak menurut Bapak Kita terkait itu tersebut? harus terkait dengan ada lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup ada kewenangannya sejauh mana, kemudian lingkungan hidup provinsi juga lingkungan hidup di kabupaten kota. Contohnya kalau ada industri itu pasti butuh air. Dia pasti izin pengambilan air. Itu air kalau kewenangannya pusat ya izinnya ke pusat, kalau kewenangannya provinsi ya akan izin ke provinsi. Setelah itu dia pasti harus mendirikan pabrik, biasanya kan ada izin-izin. Harus ada semacam IPL, instalasi pengelolaan limbah. Di mana setelah dia ngambil air untuk kebutuhan industri mereka, pabrik itu kan pasti butuh air. Air itu untuk mengolah limbah-limbah mereka, sehingga nanti harus ditreatment di instalasi pengolahan limbah mereka. Nah, persyaratan untuk bisa dibuang ke sungai itu airnya sudah sejauh mana racun atau produk kimianya itu boleh dikeluarkan. Itu ada sudah kewenangannya lingkungan hidup. Oke. Kewenangan lingkungan. Makanya tadi ini tidak bisa saya berdiri sendiri. Makanya Sungai harus harus ada saling bantu gitu ada ya Pak ya. pengawasnya, Betul. ada semua itu pengawasnya di lingkungan hidup. Kemudian ada kadang kita itu setiap tahun ada semacam susur sungai. Susur ya. Sungai bersama, itu bersama dengan kita, lingkungan hidup, Berantas, ada satu lagi PJT, pengelola Jasa Tirta. Oh, Jasa Jasa Tirta. Ya, BUMN itu. Berarti memang perlu banget ya Pak ya untuk saling bekerja sama, karena kan juga kompleks ya masalah Kompleks air masalah. kayak gitu kan susah juga. Terus apalagi yang dari pabrik-pabrik itu tadi kan ternyata memang sudah ada pengelolaan limbah sendiri sebelum dibuang ke sungai. Kalau menurut Bapak faktor apa, hal apa yang bikin sebenarnya sungai itu rusak Pak? Yang paling gede faktornya kalau Saya mau ngukur yang paling gede, ahli fungsi lahan juga bisa. bisa. Terus limbah ini sebenarnya bukan limbah industri saja. Limbah rumah tangga juga bisa. Sekarang limbah rumah-rumah pasti sekitaran sungai. Iya, buang Kalau sembarangan. buang sampah sembarangan. Buang limbah cairnya mereka itu langsung ke sungai sebenarnya tidak boleh. Itu juga mestinya ada instalasi pengolahan komunal sebelum saya dulu di Cipta Karya masalahnya. Di Cipta Karya itu ini tupoksinya bukan tupoksinya PUSDA, tapi tupoksinya Cipta Karya ada pembuangan limbah domestik. Domestik itu jangan sampai buang air besar juga langsung ke sungai. Itu harus ditreatment juga. Ada semacam instalasi pengolahan limbah. Artinya apa? Ya semua itu harus kita tangani.
Kalau yang paling besar, ya mungkin alih fungsi lahan, sedimennya tinggi, kapasitas sungainya menjadi rendah. Rendah. Oke, betul baik Pak. Lalu ini Pak, bagaimana cara Dinas PUSDA membangun sinergitas itu tadi Pak, menjaga lingkungan bersama kalangan industri agar limbahnya itu ramah lingkungan, mungkin ada sebuah semacam perkumpulan atau bagaimana? Kita ini sebenarnya sudah ada tadi DKPSDA, kemudian kita juga ada pemerhati lingkungan yang non-profit, ya, LSM itu banyak sekali sebenarnya. Di sekitar sungai. Di sungai itu banyak sekali. Kalau saya sebutkan di sini ini hampir 19 komunitas, nama komunitasnya peduli sungai, ada nama-namanya, kita kerjasama terkait konservasi sumber daya air. Ini juga semacam pengawas juga akhirnya mereka itu, mengawasi sungai, kerjasama dengan kita, tidak hanya dengan kita, dengan lingkungan hidup, dengan mungkin Dinas Kehutanan, dengan Kementerian Kehutanan, Pendidikan Hidup. Ini akan koordinasi. Biasanya kalau ada masalah, kita akan koordinasi, akan kita sampaikan siapa pengambil kebijakan itu untuk menegur. Kalau menegur, pasti sudah lingkungan hidup yang menegur, bukan kita. Biasanya lingkungan, kalau terkait dengan limbah ke sungai, itu lingkungan hidup. Tapi terkait sungai, ada badan sungai, kemudian ada sepadan sungai, itu kita yang memperingatkan. Ada kan bangunan-bangunan liar, itu juga akan kita tegur untuk dibongkar kembali. Oke, baik Pak. Apa sih yang dilakukan PUSDA dalam mungkin kolaborasi dengan LSM masyarakat terkait penanganan sungai itu Pak? Kalau kolaborasi dengan LSM terkait peduli lingkungan dengan industri, itu biasanya kita koordinasi dengan lingkungan hidup. Nggak bisa kita berdiri sendiri, karena biasanya pemerhati lingkungan ini sangat peduli sekali terkait flora dan fauna yang ada di sungai. Dia tahu kondisinya, dia punya semacam peneliti juga, yang lembaga ini kan ada yang lembaga yang nasional, ada yang lembaga yang dibiayai oleh luar negeri. Kan ada di luar negeri, dan mereka sanggup untuk meneliti sungai. Kalau sungainya ini dulu pernah itu zamannya 5 tahun apa 6 tahun yang lalu diteliti bahwa ikan-ikan tertentu itu, ini mohon maaf ya, ikan-ikan tertentu kan ada yang perempuan, ada yang laki. Ternyata dengan kena limbahnya industri itu kayak banci gitu. Bisa terjadi nih. Jadi mutasi gitu ya. Diteliti seperti itu, dia protes ke kita, ke lingkungan hidup, ke Pak Gubernur pada waktu itu, Pak Dekarwo. Itu sampai sejauh itu. Artinya ya harus, makanya dengan itu kita teliti mana yang kira-kira industri yang membuang limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Itu akan kita cari bersama-sama sehingga nanti koordinasi di antara kita dengan LSM itu akan terbentuk, dan itu bisa menangani hal tersebut. Berarti sampai saat ini sudah tertangani Pak, yang terkait kalau itu, yang itu, sampai bisa mengubah jenis kelamin ikan itu sangat itu bisa, istilahnya mutasi gen itu. Kalau makanya mutasi gen itu terjadi itu dulu itu pernah terjadi ya 6 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu. Jadi seiring bertambahnya waktu sampai sekarang udah terreduce sendiri ya Pak ya. Udah. Ya, mestinya kan mereka kan pasti penelitian di lab lagi, ini sudah baik. Kalau tidak baik-baik aja, mereka akan protes pasti. Iya. Sampai kayak gitu ya Pak ya? Iya, sampai dampaknya itu, ya? Dampaknya. Itu berarti dampaknya nggak cuma untuk lingkungan sekitar juga, ternyata lingkungan di dalam air juga, fauna, kira-kira kehidupan jangan sampai punah. Ini kan biasanya ikan mas, ikan mujair, ikan tawas, kemudian ikan apa itu namanya itu? Mujair, tawas, lele, ikan mas, itu harus jangan sampai punah. Harus karena itu buat penyeimbang ekosistem. Penyeimbang ekosistem di sana. Tumbuh-tumbuhannya juga gitu, tumbuhan yang sana yang harus hidup itu apa aja. Oke Pak.
Untuk ini Pak, karena kan itu kan juga butuh edukasi ke masyarakat ya. Bagaimana cara Dinas PUSDH ini untuk langsung terjun ke masyarakat mengedukasi bagaimana cara menjaga lingkungan sungai supaya tetap bagus, supaya tidak terjadi pencemaran seperti itu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Ada langsung ke masyarakat, kegiatan-kegiatan itu ke masyarakat. Kita tidak, tadi saya sampaikan ya, untuk pemerhati lingkungan kita kadang-kadang menjadi sebagai narasumber juga. Baik. Terus kalau yang yang di sungai itu ada irigasi untuk irigasi untuk pertanian itu juga ada perhubungan HIPA, GIPA, itu akan kita sosialisasikan bagaimana pengaturan sungai, bagaimana mereka juga mengelola sungai. LSM yang baik itu akan kita jadikan sebagai narasumber. Ada lingkungan itu narasumber untuk jangan sampai mencemari sungai. Gitu. Untuk mengedukasi masyarakat itu ya Pak? Ada kita anggaran-anggaran untuk sosialisasi terkait itu. Itu berarti se-Jawa Timur itu Pak ya? Jawa Timur ya. Sekarang ini kita punya program, kita punya semacam penjaga irigasi. Okay. Namanya Pekarya atau TPOP hampir 3.000. Ada yang sekitar 700 orang itu dari anggaran provinsi, yang 2.000 sekian itu anggaran dari pusat. Nah, itu akan kita beri sosialisasi bertahap. Nggak bisa langsung setahun rata-rata ya mungkin 150, 1.300 nanti ini mulai awal kalau program yang Pekarya ini. Kalau yang HIPA, GIPA itu sudah sejak dulu, tapi yang ini baru kita mulai nanti sampai selesai. Oke. Ngomongin tentang sungai yang tadi Pak, harapannya kan tadi dengan sosialisasi tadi kan supaya sungai tidak tercemar ya Pak ya. Di Jawa Timur sendiri ini ada berapa Pak sungai yang tidak tercemar? Yang maksudnya masih bersih. Mungkin bisa diomongin ke Sobat Jatim, mungkin mau main ke kali kayak gitu, mungkin saya mau mancing ikan, mungkin yang masih bersih kayak gitu. Tapi pasti ada yang masih belum tercemar, itu biasanya posisinya di hulu. Iya, di hulu. Kalau di pegunungan-pegunungan gitu ya Pak. Ada sumber airnya itu air permukaan, ada yang dari sumber mata air, ada yang juga yang kadang-kadang dari hujan. Iya. Kadang-kadang kalau di musim kemarau ini kering. Iya. Ada sungai-sungai. Tapi kalau yang dari sumber mata air akan bening. Contohnya Pak, di mana? Sungai Rejoso. Rejoso itu di mana Pak? Di Pasuruan. Bisa buat mancing sama renang? Oh bisa. Itu bisa ya airnya sumber mata airnya besar sekali. Oh, Rejoso. Sekitar 7.000 liter per detik. Oh. Kalau musim kemarau sekitar menjadi 4.000. Artinya airnya bening. Bening. Namun itu di posisi di hulu sampai di tengah-tengah. Tengah-tengah. Masuk ke kota udah nggak bisa. Kota mulai biasa. Udah nggak bisa ya. Karena sudah banyak rumah-rumah di pinggir itu. Oh iya. Kemudian, tapi kalau musim-musim penghujan kadang-kadang keruh karena bercampur dengan. Nah, tapi kalau musim kemarau gini nih sangat bening gitu. Iya. Bagus untuk renang, tempat wisata. Kadang-kadang BUMDes-nya membuat semacam wisata-wisata di desanya. Gitu. Berarti di hulu ya Pak ya? Rata-rata di hulu. Tapi kalau bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Kalau misalnya udah sampai misalnya nih di kota besar, bisa nggak sih itu terjaga tetap bening itu kemungkinannya bagaimana Pak? Cita-cita kita sebenarnya seperti itu. Oke. Salah satu contoh di Korea Selatan itu sama dulu, sekarang bisa menangani seperti itu. Pak. Menangani dari awal hulu sampai di hilirnya itu menjadi bening. Bening semua. Kita menuju ke sana. Amin. Karena menuju ke sana kita ada kajian-kajian, kita kerjasama dengan pihak pemerintahan luar negeri Belanda. Itu juga penanganan untuk hilir, kemudian tengah sampai hulu, tengah sampai hilirnya itu. Oh, sudah terprogram ya Pak? Sudah terprogram kajian-kajian itu bagaimana nanti jangan sampai kalau sampai di kota nanti bisa bening. Bisa bening. Itu nanti ada treatment-treatmentnya ada tertentu, tapi butuh waktu. Iya pasti ya Pak ya. Karena edukasi ke masyarakat itu yang paling penting itu ya Pak ya. Kan siapa tahu nanti saya pulang kantor kan langsung nyemplung ke sungai kayak gerah gitu kan kayak bisa kan. Yang kalau di sini ini Berantas sama Bengawan Solo sampai di Kalimas masih
gudeg kan. Oh iya. Tapi sudah untuk wisata, Udah wisata. untuk wisata, Paling iya. nggak Kalimas untuk itu ya, Pak, ya? Kalimas untuk naik perahu kan juga ada. Terus di tata oleh pemerintahan kota sudah menata seperti itu. Oke Pak, baik. Bila ada pencemaran lingkungan Pak oleh masyarakat sekitar, apakah ada konsekuensi untuk mereka Pak? Ada sanksi-sanksinya, ada aturan. Industri juga gitu, ada aturannya, pidana itu ada Ada aturan-aturannya. Pidana ada, kemudian harus milihatan itu ada sanksi sebesar mana dampak tercemarnya itu. Kalau di Jakarta itu sudah malah kerjasama dengan militer itu. Kalau sampai sampai air yang dikeluarkan itu ditutup, disemen sama, kalau di Jakarta kita mungkin akan menuju ke sana mungkin. Kalau memang seperti itu akan keras, mungkin pabriknya akan tutup. Tapi kan harus dipikirkan 2-3 kali. Karena berdampak juga nanti PHK macam-macam. Nah, ini yang jadi masalah ini. Harus. Tapi kalau di sana sudah kerja dengan pihak militer, kalau memang itu akan ditutup di beton itu. Anunya pipa pembuangannya. Karena kan juga rawan banjir juga ya di sana Pak. Iya. Kalau di Jakarta. Baik, ngomongin kembali lagi Pak, Hari Sungai. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh Dinas PUSDA, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangkaian Hari Sungai ini Pak? Kita nanti pada tanggal sekitar 26 di Lumajang. 26 Juli di 26 Lumajang. Juli kalau nggak salah nanti. 26 atau 25 lah sekitar itu. Ada acara apa Pak? Ada acara untuk tanam pohon sekitar sungai, kemudian menyebarkan benih ikan yang di sungai, kemudian juga bersih-bersih sungai. Ini akan kita kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Lumajang di Sungai Kalimujur itu. Terus nanti pada tanggal 17 Agustus ada upacara pengibaran bendera, tapi bukan melibatkan kita melibatkan penduduk desa untuk ikut berupacara. Upacara artinya biar mengenal ini kita punya sungai, kita harus juga menjaga bareng-bareng, juga menghormati sungai, menghargai sungai, semacam itu. Oh, keren banget Pak, ini yang upacara yang melibatkan warga sekitar sungai ya Pak ya. Karena selain nasionalisme yang tinggi juga harus bareng-bareng menjaga. Ini adalah apa istilahnya kayak ini adalah emasnya kita kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada sesuatu Pak yang mau disampaikan ke Sobat Jatim di sana terkait Hari Sungai ataupun terkait sungai-sungai yang ada di Jawa Timur ini. Dan sebelum podcast saya tutup, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement. Macam closingnya. Ya, tadi sudah sampaikan untuk Sobat Jatim bahwa air merupakan hajat hidup orang banyak. Yaitu kelanjutannya merupakan tanggung jawab kita semua. Sehingga pengelolaan yang bijak merupakan kunci keberhasilan dalam pengendalian sungai dan sumber daya air. Nah, upaya-upaya tadi yang saya sampaikan bahwa tidak hanya kita sebagai Dinas Sumber Daya Air mengelola sungai, tapi juga melibatkan masyarakat, melibatkan pihak industri, melibatkan stakeholder terkait untuk sama-sama mengelola air ini, karena air ini bukan hanya kebutuhan kita sekarang, tapi harus sampai kita jaga, kalau perlu kita perbaiki sehingga bisa air ini sampai anak cucu kita juga bisa menikmati lebih baik daripada kita. Seperti itu, sehingga ya kalau masyarakat di sekitar sungai, ya kita akan jangan membuang sampah di sungai semacam itu, terus kemudian membuang limbah domestiknya bagaimana ya kan kita sosialisasikan, tapi kita tidak bisa sendiri, tadi sudah sampaikan harus dengan PU Cipta Karya, itu juga bersih-bersih sungai bersama. Kita sudah pernah melakukan itu, bersih-bersih bersama terhadap sampah di sungai, juga ya industri juga gitu, kita beri macam surat peringatan, surat pemberitahuan, kalau membuang limbah di sungai harus sesuai dengan ketentuan bahwa airnya itu sudah kualitasnya sudah layak untuk dibuang di sungai, semacam itu.
Baik, Bapak Bayu, terima kasih atas waktunya Pak. Ngobrol tentang Hari Sungai, lalu tentang penjagaan-penjagaan supaya sungai kita itu tetap bersih. Ya. Dan mungkin untuk Sobat Jatim, bisa bareng-bareng bersama-sama kita semua untuk menjaga sungai kita. Dan untuk mungkin yang udah jadi bos, yang punya punya industri dan lain-lain, diperhatikan limbahnya, pengelolaan limbahnya supaya tidak mencemari sungai yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya, Sama-sama. atas insight-insight yang Bapak berikan kepada saya, pun juga demikian Sobat Jatim di sana pasti banyak banget insight-insight yang masuk ke mereka Pak. Dan untuk Sobat Jatim, jika ada ide, saran untuk next podcast, bisa langsung tulis ke kolom komentar. Dan di akhir kata, saya Yohanes Fandi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.